ilmu yang aku ajarkan ini berbahaya loh. Kalau ini diajarkan, semua MLM akan tutup, Pak. Pertanyaan adalah ke Bapak yang penting, kenapa aku pede mengajarkan ini? Kalau ada nanti tidak setuju, tolong protes, angkat tangan ya. Aku boleh diskusi dengan kau. Semua yang pernah main MLM, mana tahu aku ngarang. Ini kan yang belum pernah main MLM, ya aja. Tapi kau udah berpengalaman. Kalau tidak setuju kau yang kuajarkan tadi, tidak terbukti, angkat tangan kau. Bukan begitu bang, gitu. Jadi saya harus mengajarkan, tidak bisa. Melia dahsyat, Melia dahsyat. Bang, kenapa Melia dahsyat? Pokoknya jangan pikirkan itu, dahsyat aja. Iya bang, kenapa dahsyat? Pokoknya dahsyat. Berjuang sampai mati. Itulah yang terjadi di bisnis multi level marketing. Aku tahu ini. Aku tahu MLM yang harus aku kerjakan. Tapi aku tidak pernah gabung karena menemukan ini. Aku tunggu. Masuk kita ke yang kedua. Untuk menentukan MLM mana yang layak kau kerjakan, kau harus punya alat tes. Alat tes apa? 4 parameter memilih multi level marketing. Yang pertama, profil perusahaan. Yang kedua, produk. Yang ketiga, marketing plan. Yang keempat, kau harus the best di 4 ini. Salah satu salah dari 4 itu kau pasti gagal. Jadi 4 alat tes. Kenapa ibu tadi sampai 10, ada yang sampai 15 bos, ada yang sampai 20. Setiap 3 bulan pindah MLM. Karena dia nggak ngerti ini. Maka dia kirain semua sama MLM itu. Perusahaan. Pertama-tama berarti apa? Legalitas. Nah, izin MLM itu ada 2. Satu izin perusahaan, SIUP, ya. Satu lagi izin perusahaan MLM. Banyak sekarang ini beroperasi MLM nggak jelas. Hati-hati kau. Dia punya SIUP, bikin SIUP itu gampang. Di Kementerian Hukum seminggu selesai itu. Bikin yang keduanya itu yang nggak gampang. Izin perusahaan MLM-nya namanya SIUPL. Surat izin usaha penjualan langsung. Jadi yang mengeluarkan izin itu adalah 1 Kementerian Perdagangan, 1 BKPM, itu investasi. Ini dari Kementerian Hukum dan HAM, ini dari Kementerian Perdagangan dan BKPM. Cek, lewat nggak ini? Kenapa harus ngecek perusahaan? Kenapa aku tidak mau menuliskan apa yang kau teriak-teriakin tadi? Itu MLM ruko. Bodoh aja orang gabung ke situ gitu loh. Ngapain dituliskan itu? Nah, kita bicara perusahaan-perusahaan besar ini yang bukan ruko-ruko, yang coba-coba. Cek pengalaman, cek owner. Kenapa ini harus dicek? Padahal ini tidak ada hubungan ke penghasilan. Jaminan bisnis MLM itu tidak bisa hit and run. Jangan hari ini kau jalanin, besok ditutup. Maka semua saat kau membangun jaringan, hancur semua jaringan. Mengerti gak? Jadi tidak hanya ya ruko-ruko tadi yang diteriakin. Kabung dia, kabur, matikan HP, lah nggak bisa dikejar lagi. Nah, kalau yang saya tuliskan ini semua adalah perusahaan-perusahaan besar. Lewat semua. Ini tewas money game. Izinnya nggak ada. Ini kayak sepak bola nih. Tapi kau sekali main MLM harus kayak aku kau. Aku tahu ini membosankan, tapi ini penting agar kau jangan gagal. Karena kau nanti harus kuat di lapangan. Yang kedua, produk. Nah, ingat, kalau produk, kalau dia produk kesehatan, hati-hati. Ini yang berbahaya sekarang. Jangan sampai kau menggunakan produk yang tidak punya izin. Kalau dia produk kesehatan harus ada izin POM. Ada yang sok tahu, bisa Depkes. Itu melanggar undang-undang di negara Republik Indonesia. Kalau polisi tahu itu, langsung dibubarkan, itu pasti ditangkap. Apa artinya POM ini? Berarti ada jaminan produk dari Republik Indonesia, pemerintah Republik Indonesia. Ini mutlak. Yang kedua, pakai produk yang consumable, gampang dipakai banyak orang. Cepat reaksinya. Dan kalau bisa common use, membantu berbagai macam, jangan cuma satu macam saja. Dan simple. Dan yang terakhir, harus alami semua. Cari produk yang seperti itu. Tetapi yang pertama tadi apa? POM. Badan POM. Kita cek ini, bagus loh. Bagus loh. Bagus loh. Produk bagus, produk bagus. Ini tadi udah tewas. Di sini masuk tewas lagi. Ini 2 kali mati. Mati di perusahaan, mati di sini. Ini masih perusahaan-perusahaan besar nih. Pilih mana? Karena dia nggak ngerti MLM. Ini nawarin, gabung dia di sini. Terus jagoan lagi nawarin dari sini, pindah dia ke sini. Jagoan lagi nawarin dari sini, pindah dia ke sini. Maka berkutatlah dia pindah-pindah MLM, seluruhnya habis duitnya. Tes ketiga. Inilah tujuanmu bergabung di MLM, betul? Marketing plan.
pertanyaannya adalah, berapa besar saya dibayar sebagai pelaku MLM? Maka siapa yang paling bayar besar, itu yang kita ikuti, betul? Tetapi jangan hanya pakai rumus itu. Masuk kau ke rumus ini. Kalau besar sekali kau dibayar cuma 3 bulan perusahaannya, mau gak? Maka ini 4 ini harus sejalan nih. Berapa besar saya dibayar? Berarti besar maksimum. Bagaimana saya dibayar? Ada syarat-syarat gak? Kecuali omset. Kalau ada syarat-syarat gua nggak mau nih. Banyak di MLM itu yang tidak dibuka. Saat tidak dibuka, imajinasi kita liar. Saat sudah dibuka imajinasi, oh begitu rupanya gitu. Kapan saya dibayar? Ingat, main MLM semakin cepat dibayar semakin bagus gak? Kalau dibayar lama, waduh, gua aja butuh makan. Kemudian berapa lama perusahaan? Lama perusahaannya sampai kiamat dunia ini perusahaannya gak tutup-tutup. Tapi kecil dibayar, mau gak? Yang kita mau itu adalah besar maksimum tapi tahan lama. Jangan kecil lo bayar gua tapi perusahaannya besar, lama dan besar, nggak ada gunanya bagi gua itu. Kenapa saya tidak mau bergabung 14 tahun? Bukan persoalan perusahaan, bukan persoalan produk, tetapi persoalan ini. Ini penting bagi kau saat prospek. Ini penting menjaga downline-mu. Ini penting menjaga keyakinanmu tentang bisnis MLM. Dan di MLM tidak pernah diajarkan, hanya Melia Siak Sejahtera yang mampu mengajarkan ilmu ini. Di tempat lain kau akan diciptakan menjadi zombie, tetapi di sini aku akan ciptakan kau jadi cerdas. Apa kabar?